Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Gimana? Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan. Kita masih diberkati Tuhan. Dijauhkan dari penyakit COVID. Itu anugerah yang terindah yang Tuhan berikan buat kita. Hari ini tadi kita mau tepuk sukacita karena hari ini kita bersukacita. Sudah siap semua? Bangkit berdiri. Kita tepuk sukacita. Tepuk sukacita. Hati yang senang, senyum ke kiri, senyum ke kanan, wajah berseri. Wah, ulangi ya Bu ya. Sepertinya mereka senyum tapi cemberut mukanya. Kita ulangi lagi. Tepuk sukacita. Hati yang senang, senyum ke kiri, senyum ke kanan, wajah berseri. Wah, kita harus selalu senyum apapun kondisi kita ya Bu. Benar Bu? Oke kakak. Ayo kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Sayang Sayang. Adik-adik masih semangat? Kita sekarang tepuk Yesus. Masih ingat kan? Kita harus sering ulangnya supaya tidak ingat. Nanti pada saat masuk sekolah minggu disuruh tepuk Yesus semuanya lupa. Ayo tepuk Yesus. 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 Yes, yes, yes. Gitu dong, harus tetap semangat. Kita angkat pujian pasukan berjalan.
syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat Yang Kudus Tuhan buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya di dalam rumah kami juga Yesus hadir bersama kami dan anak-anak sekolah minggu. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau serahkan rangkaian ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah kuasa Tuhan berada di tengah-tengah kami. Berkati orang tua kami, berkati anak sekolah minggu, berkati juga guru dan kakak sekolah minggu. Bapa dalam kerajaan surga, inilah permohonan kami. Di atas segala permohonan kami ini, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap memuji Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian Gumenang Gumenang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian anak sekolah minggu. Halo adik-adik semua, Amang harap kita masih tetap semangat untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa di surga, buat waktu yang boleh kami pakai untuk beribadah hari ini. Ibadah memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya
Roh Kudus-Mu mengajarkan kami untuk mengerti dan memahaminya, dan menguatkan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats pengajaran firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita akan membacanya bersama-sama. Boleh dibuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sambil membaca Alkitabnya, boleh sambil dengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus turun dan memenuhi orang-orang percaya yang berkumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta. Pentakosta artinya 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Kalau kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, itu artinya kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Dia masih hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dia masih tetap setia bersama-sama dengan kita, menjaga dan memelihara kita. Tetapi kalau Roh Kudus turun dan memenuhi orang-orang percaya, bukan hanya sekedar menjaga dan memelihara kita. Banyak hal lagi yang dapat dilakukan oleh Roh Kudus untuk kita. Maka itu juga berarti banyak hal lain lagi yang dapat dilakukan oleh orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan salah satu yang dituliskan dalam nats pengajaran kita hari ini, apa itu adik-adik? Iya, orang percaya dapat bersaksi menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Melalui apa? Melalui bahasa-bahasa lain. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus dapat bersaksi dengan bahasa-bahasa lain untuk menceritakan
perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dalam nats kita hari ini diceritakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus yang tampak seperti lidah-lidah api dan memampukan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dalam ayat 4 ditulis, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain ini yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya itu ternyata dapat dimengerti oleh banyak orang. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain yang diberikan oleh Roh Kudus dan orang yang mendengarnya mengerti apa yang mereka katakan. Itu ditulis tadi dalam ayat 7 dan ayat 8. Di sana dituliskan, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Itu artinya bahasa-bahasa lain itu yang dipakai oleh orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus dapat dimengerti oleh orang yang mendengar. Tadi disebutkan di sana ada banyak orang-orang yang hadir di Yerusalem dan mereka heran karena orang-orang Galilea berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka. Ada banyak suku bangsa yang datang di sana. Ada orang Partia, ada Media, ada Elam, ada Mesopotamia, ada orang Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, orang Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Di sana ada semua. Dan mereka mendengar murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus berbicara dan mereka dapat mengerti. Adik-adik sekalian, itu salah satu tanda dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, berbahasa lain itu salah satu tanda dari yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bahasa itu dipakai untuk bersaksi, menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, kita juga pasti sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi tidak semuanya harus berbahasa lain. Lalu tanda yang lain itu apa? Tandanya kita dipenuhi Roh Kudus apa? Tandanya adalah kalau kita dapat hidup di dalam buah-buah roh. Buah-buah roh itu ditulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Coba kita sebutkan sama-sama buah-buah roh. Yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah-buah roh. Intinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus semata-mata bukan hanya berbahasa-bahasa lain, melainkan juga yang utama adalah dia dapat melakukan kasih sebagai wujud dari buah-buah roh itu. Maka pada saat ini kalau ditanya bahasa apa yang dimengerti oleh semua orang, bahasa apa yang mempersatukan semua orang, jawabnya adalah bahasa kasih.
Bahasa apa? Bahasa kasih. Karena kasih ini dimengerti oleh semua orang. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki kasih, yang peduli dengan sesamanya. Itulah tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dapat melakukan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Oleh karena itu adik-adik, kalau kita hari ini merayakan hari turunnya Roh Kudus, itu artinya kita harus tetap melakukan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Sebagai tanda bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat sapaan firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai buah-buah dari Roh Kudus, sebagai tanda bahwa kami juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Melalui perbuatan baik itulah kami bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami juga semakin dikuatkan untuk melakukannya. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau bersegera menolong kami untuk menjauhkan bahkan menghilangkan virus corona yang saat ini sedang melanda kehidupan kami. Kiranya Engkau mengusirnya dan membuangnya dari muka bumi ini. Berkatilah kami semua supaya senantiasa dalam keadaan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan persembahannya, kasih yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita mengangkat pujian, aku bawa dan berikan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.